Saderenge kita melanjutkan ta'lim, monggo sami membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ilmu yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang manfaat kepada kita semuanya. Teriring tersimpan di dalamnya harapan. Mudah-mudahan jadikan kula dibebani sehat walafiat. Anak-anak tumbuh dengan baik, anak-anak tumbuh dengan sehat. Jodoh mereka masuk ke surga disediakan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi ruh para pengarang kitab yang dipelajari di tempat ini. Al-Fatihah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum sabilahu wa hudahu amma ba'd. Ada satu kebiasaan baik yang biasanya dilakukan oleh Buya Nur Hasanuddin, yaitu mengajak kita nazar. Setelah nazar, kemudian nazar itu dipenuhi. Biasanya beliau ketika mengaji di Masjid Jami' Malang, itu biasanya jamaah itu diajak nazar. Nazarnya ya nazar di tempat itu. Saya nazar iktikaf di tempat ini. Kemudian setelah ngomong begitu, beliau langsung mengajak, ayo kita penuhi nazar kita. Orang rawuh dengan kula jani membawa dari kula, saya nazar iktikaf di tempat ini selama pengajian ini. Kata sama jenengan ngerentet hati saya memenuhi nazar saya. Terusnya terbaru ketika saya mendengarkan beliau ini mengajak jamaah itu untuk nazar, karena ternyata nazar itu kalau sudah disampaikan hukumnya kan wajib. Maka ketika wajib kemudian nazar itu kita penuhi, maka kalau dilakukan di bulan Ramadan, perbuatan wajib itu dilipat gandakan menjadi berkali-kali. Yang sunnah disamakan dengan yang wajib dilipat gandakan 700 kali. Terus nazar itu para rawuh memang boleh dilakukan dan itu adalah ibadah. Misalnya jenengan kalau mau pun badhe mlebet masjid ini, pun badhe beberapa langkah masuk di pagarnya masjid ini, kemudian jenengan nazarnya, aku nazar kalau saya masuk di masjid ini saya akan nopo tahiyatul masjid. Nah, nazar singkat ini disuruh diperbanyak. Karena otomatis dengan kita nazar di depan masjid, kemudian kita melakukan nazar kita misalkan tahiyatul masjid, maka kita sudah memenuhi nazar kita. Dan nazar yang seperti itu hukumnya wajib dan sudah kita penuhi. Kalau dilakukan di bulan Ramadan, maka berlipat ganda 700 kali ketika nazar itu dilakukan. Kulo nampi keterangan kata senjata niku singen bisa nginyi Basori Alwi. Bernazarlah, ketika nazar itu mudah kamu peroleh, mudah kamu lakukan. Cuma kalau nazar-nazar yang lain itu juga harus punya pertimbangan. Misalnya kalau anak saya lulus ujian, kalau lamaran kerja saya diterima, saya akan nazar begini. Itu juga punya pahala yang konsekuensinya itu bisa kita lakukan dengan isi nazar itu, atau kita atau kita tidak melakukan nazar itu, tapi kita menggantinya dengan kafarat. Misalnya, saya nazar kalau anak saya
besok lulus saya akan baca Fatihah 10 kali misalkan, maka anak saya lulus, maka saya boleh menetapi nazar saya itu dengan membaca Al-Fatihah 10 kali. Maka nazar itu bagi saya sudah merupakan pekerjaan atau amal wajib yang berpahala. Atau kok misalnya dilalah ketika datangnya waktu kelulusan anak itu terwujud, kemudian saya tidak baca Fatihah, wis kasih tahu wis gak baca Fatihah, maka orang boleh untuk memilih kafaratnya. Apa kafaratnya orang yang nazar itu? Memberi makan 10 orang. Makanya nazar itu tak singenteng-enteng buat apa kok. Misalnya saya nazar kalau anak saya lulus saya akan puasa Senin ya kan. Tetapi Senin jenengan lorotan. Jenengan Senin itu tidak kok males ya kok males dinoi. Maka jenengan boleh membatalkan puasa Senin itu dengan cara kita mengganti dengan kafaratnya, yaitu diantaranya adalah memberi makan 10 orang. Terus dibedakan para kalau fidyah itu dengan memakai beras, tapi kalau kafaratnya nadar atau kafaratnya sumpah itu adalah dengan memberi makan. Lalu memberi makan itu otomatis wonten segoi ada lauknya. Itu kalau bedanya antara fidyah yang berupa beras, tapi kalau kafaratnya orang nazar itu makanan. Terus jadi kan kok dinten niku niat nazar poso Senin nggak jadi, entah karena sengaja tidak berpuasa atau memang ada sesuatu yang menghalangi kita puasa, maka kafarat itu bisa kita rubah dengan cara memenuhi kafaratnya nazar. Wis tak terus kok bungkusan ae. Jenengan Pak terus yang 10 ya sangat iki ya. Ya yang sedaya niku mesti jenengan bentuk kresek mencari orang 10 itu asyarafi masakin, memberi makan kepada 10 orang miskin. Kata suami mari orang kalau dulu kalau Buya Nur Hasanuddin itu sering ngaji di sana itu pasti mengajak jamaahnya itu untuk nazar. Ya nazarnya ya juga di tempat itu. Saya nazar untuk iktikaf di tempat ini selama aku di dalamnya. Monggo bapak-bapak, ibu-ibu dipenuhi nazar kita. Nah ini sampun. Nazar-nazar yang seperti ini itu menjadikan pelakunya sama dengan melakukan hal yang wajib. Maka ketika dilakukan di bulan suci Ramadan dilipat gandakan menjadi 700, menjadi 700 kali. Mudah-mudahan apa yang kita nazarkan ini dan sudah kita penuhi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para rawuh dengan kali kula dipun paringi pirsa kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sak mantune Nabi niku menerima perintah sholat, maka Nabi itu menghias sholat itu dengan sunnah berjamaah, dengan anjuran berjamaah. Terus Nabi ini boleh mantun Nabi sholat 5 waktu setelah Isra Mi'raj itu ketika nyampe di bumi di dalam beberapa bulan, Nabi itu senang manakala sholat 5 waktu itu dilakukan dengan cara berjamaah. Ini dalam ngomong masalah masjid. Nabi senang dengan umat yang melakukan sholat itu dengan cara berjamaah. Kalau sama betul kitab adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kan kitab pulau ini disebutkan ya teman-teman. Qad ajma'a al-a'immah ala anna sholat al-jamaah masyru'ah. Jadi sholat berjamaah itu memang disyariatkan. Disyariatkan itu dalam arti Kanjeng Nabi itu hanya ngengken. Sholat jamaah itu sholat yang Nabi itu senang. Maka ketika jenengan kali kula niki berada di tempat yang dekat dengan masjid yang seperti ini, niku bisa di antaranya itu kita berbahagia. Kalau sampai nanti ngawas di Masjid Nurul Iman itu menyebutkan ya,
sampai saking senangnya para orang-orang dahulu itu dengan jamaah. Urusan datang ke masjid itu niku ngeten. Kalau yang rumahnya jauh niku berbangga dengan rumahnya yang dekat. Rumahnya yang dekat dengan masjid itu dibanding dengan orang yang sedikit jauh dengan masjid, itu orang ini berbangga kepada yang dekat. Berbangganya begini, langkahku dibanding dengan langkahmu itu lebih banyak langkahku. Nah, ketika ada kata-kata ini, akhirnya yang cedek itu gak belum kalah. Yang cedek itu gak belum kalah. Karena dia merasa kalah kalau dihitung langkah. Misalnya sing dia hitung gerbang itu ya, dengan sisa nyuan itu. Niku makanya di gerbang sana itu bahasa itu alhamdulillah langkahku lebih banyak dibanding langkahi panjenengan yang rumah jenengan itu lebih dekat dengan masjid. Maka kalau aku saking gak gelem kalah sing cedek niku, lek berangkat saya ngirian itu lek mlaku niku tipi-tipi. Saking begini gak gelem kalah. Dan ini disebutkan bagaimana langkah ke masjid itu punya poin tersendiri. Sehingga yang dekat itu ibu melakukan tipi-tipi ya. Sing biasanya langkah nyok tadi. Ini karena rumahnya dekat ya. Jadi kan kali kula lah betul mungkin masuk melakukan tipi-tipi. Ya semua biasa. Cuma orang itu sampai kata semontan rumahnya yang jauh itu dia berbangga karena dia punya langkah lebih banyak ketimbang rumah yang dekat. Jadi kan nabi betul mungkin omai sinjat jadi padahal dulu itu menjadi kebanggaan Rasulullah begini. Rasulullah itu bangga dengan sahabat yang rumahnya jauh. Ketika kepingin dipun sati, Kanjeng Nabi ngomong, kenapa rumahmu kok kamu jual? Ini pulau ini kepingin cedek Nabi kali masjid. Oh, tidak usah wis. Kamu jauh dari sana itu punya nilai tersendiri dibanding kalau nanti kamu punya uang kamu buat beli rumah yang dekat dengan masjid. Sampai sak montene orang-orang itu mempunyai perhatian dengan masjid. Sabun. Kalau disebutkan bahwasanya sholat berjamaah itu masyhur itu disyariatkan dan syariatnya itu sudah jelas. Di sini banyak ditampilkan beberapa dalil. Berarti lawatan dalil berarti masyhur disyariatkan. Kenapa kok disyariatkan? Satu di antara alasannya tadi di annaha min sya'airil Islam. Terus berjamaah itu bagi kita pemeluk Islam itu merupakan syiar. Jadi dengan berangkat ke masjid kita sendiri-sendiri ini, itu merupakan syiar. Bahasa itu yang melampau berbanyak-banyak orang itu akan melihat. Nah kalau ini adalah tentang ini square yang Amerika ini, orang-orang melakukan sholat tarawih, itu kan juga termasuk syiar. Allah itu memberikan petunjuk kadang-kadang hanya lewat orang sholat itu orang itu tersatu menjadi seorang muslim. Itu diantara keutamaan orang itu berjamaah, maka dia adalah li'annaha min sya'airil Islam, karena dia termasuk syiarnya agama Islam. Dane para rawuh wonten masjid kalau si jamaah. Ya, ini berarti syiarnya itu hilang. Maka ketika ada sholat berjamaah orang itu berduyun-duyun, berwol-wol, itulah diantaranya tanda-tanda kebesaran Islam itu dengan yang seperti itu. Wal afdal, kalau kita wa ajma'u ala anna aqall al-jam'i alladhi tan'aqid bihi sholatul jama'ah fil fardhi ghairu jum'ah isnani. Memang para ulama sholat berjamaah niku ini sudah disepakati para ulama sah manakala hanya dilakukan 2 orang. Wonten kondisi-kondisi yang kita itu kadang-kadang nggak bisa ke masjid, kadang-kadang ya. Tapi kita jangan sampai tidak berjamaah. Maka sholat berjamaah itu cukup dilakukan oleh 2 orang. Setunggal niku imam, setunggal niku makmum. Saya punya salah satu dokter ya. Mungkin dengan juga mungkin menjadi pasien beliau, yaitu Dr. Tantia.
Kalau ini ku kepanggih itu masjid jami. Jadi istri beliau itu juga menyampaikan bagaimana kalau saya ini sholat, kemudian sholat itu memang bisanya kami lakukan di rumah. Ya sudah, silakan Bu, tidak apa-apa. Pokoknya ada bapak yang imami, kemudian jenengan menjadi makmumnya. Ini sudah cukup. Terus dokter tadian itu Fatihahnya itu di kulo sinalakin, beliau yang menirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Ditirukan Bismillahirrahmanirrahim sampai berkali-kali, dan Fatihahnya sudah kami anggap cukup untuk menjadi imam di rumah. Masalah surat pendeknya ya pokoknya lega Al-Ikhlas gue ditekno wis saapa wis. Karena kalau kita menginginkan surat yang lebih banyak lagi, yang prosesnya agak lama. Tapi beliau sudah hafal beberapa surat. Dr. Tania Subianto itu sudah hafal beberapa surat yang kami anggap cukup untuk imami di rumah. Jadi di antara kesepakatan ulama, cukup orang itu melakukan berjamaah hanya dilakukan oleh seorang imam dan seorang. Beliau sampun jenengan boten kelangan jamaah saumpami boten kelangan jamaah, alhamdulillah. Maka ketika kita tingkatkan jamaah ini di masjid, ini langkung lebih bagus lagi orang. Maka ketika kita sholat dengan anak di rumah, atau yang kita sholat jamaah di rumah dengan istri, itu sudah bagus, karena pahalanya sudah 27 derajat. Beliau lawang niku wonten tiyang kula sebut ini karena ini ngrasani ambi. Namanya niku Pak Bowo. Injingnya niku saja sebuah pecel sampai kira-kira jam 11. Insya Allah ya kalau aku saat ini kalau dados keluarga tergolong Iza itu saat makin mawon itu saya itu sudah 20 tahun. Nah beliau itu insya Allah sudah berjamaah di Masjid Jami Lawang itu tidak kurang dari 30 tahun. Boten kelangan 5 waktu. Terus lek zuhur corong itu kan kira 5 menit dia sudah datang. Begitu juga asar maghrib itu rutin 5 waktu itu tidak pernah ketinggalan. Yang namanya Pak Bowo ini. Bahkan sudah datang Ramadan tadi, dia tidak berbuka di rumahnya, mesti nyangking kresek. Jadi kita yang tahu seperti itu menjadi pelajaran. Zaman dulu itu sudah ada orang yang tidak mau ketinggalan sholat jamaah itu hampir 60 tahun. Ternyata di zaman sekarang pun masih ada orang-orang yang memang dia itu perhatian, mengatakan demikian di dalam hatinya, ojo sampai aku gak jamaah. Terus yang namanya Pak Bowo ini penting waktu udah 5 waktu belum ada sudah datang. Nah, kira-kira apa yang membuat beliau ini termotivasi gak sampai ketinggalan? Pasti adalah mengharap ridhani Gusti Allah. Mengapa kita tidak senang orang-orang? Wong sholat menjadikan kali kulo ini kan mau nggak mau harus diakui. Ini gue tasik morat marit, si bola ponteng. Sholat kita ini sulit untuk total khusyuk, untuk andai kata diterima itu angel. Wonten kitab namanya itu Qul Hadhihi Sabili. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki itu menulis di dalam kitab itu ngomongin orang sholat itu punya 2 foto ketika dihadapkan kepada Tuannya. Yang satu secara zahir, yang satu secara batin. Nah, jadi kan kalau tampilkan kata saya tadi, kesannya jadikan kali kalau makin usahakan ngambil sikap yang lebih mantap lagi bagaimana sholat jamaah ini. Orang sholat itu punya 2 foto, yang satu zahir, yang satu batin. Kalau zahir, itu sholat jadikan itu dalam keadaan sing anteng aja. Awal itu hanya anteng. Tiang ini kan jadi anteng. Dia melipati di kuningan sajadah atau dia melihat ke bawah. Terus dia itu tumak ninanya itu jejeknya tinggi. Kan wonten tiang itu ora obah, soalnya itu obah. Wong ono obah.
sawaca itu. Oh, ini mau. Maksudnya itu enggak kok umum. Secara zahir itu punya foto. Niku tirasi kitab yang disebutkan tadi, ini adalah foto zahir. Ini juga tidak boleh kamu tinggalkan, katanya kitab itu. Tidak boleh kamu tinggalkan. Kamu ibaratkan foto zahir ini, itu seperti kamu menghadiahkan sesuatu kepada tuanmu. Hanya saja kalau kamu bergerak-gerak ini, dia diibaratkan tidak punya tangan, tidak punya kaki. Ini secara zahir. Misalnya lari anak-anak anak balita yang perempuan itu kita berikan boneka. Pasti anak-anak itu menolak boneka yang kita berikan karena tangan nih. Begitu juga sholat. Ketika sholat itu dilakukan dalam keadaan namanya foto zahir itu harus anteng. Maka bentuknya seperti itulah. Yang kedua adalah foto batin, yaitu ketika kita ini dituntut sholat itu kalau bisa khusyuk. Kalau kamu khusyuk maka kamu bagus. Tapi kalau tidak khusyuk, maka kamu diibaratkan memberikan sesuatu kepada tuanmu itu tanpa kepala. Dia otomatis mati, wong tidak ada kepalanya. Jadi zahir dan batin ini harus dikampung. Lek disuguhkan seperti ini, jaringan kali ini terus terang. Kadang-kadang sholat kita itu total khusyuk kan angel. Angel saya itu orang. Terus kadang kepingin noto hati ya, kepingin oleh mono. Padahal itu niat api. Allah. Wah, boleh jatuh takjil aku. Ya no. Padahal takjil itu iso takut sing api. Iso takut yang bagus. Mengapa kok masih nggak boleh masuk? Tak kirim ngopo. Lu masuk di pikiran. Padahal di barang api. Ternyata itu juga bagi kitab ini tidak boleh sempurna. Akhirnya dengan kali itu tidak punya lagi moral harapan sholat itu kecuali berjamaah. Karena bagaimana tidak? Nah, kitab Quran ini menyebutkannya. Saya tidak Umar itu sanjangnya. Allah itu bangga ketika melihat ada hambanya melakukan sholat waktu itu dengan cara berjamaah. Di dalam kitab yang lain, kula supi maupun nanti kula sampai akan ini. Jadi Allah itu ketika melihat orang yang sholat, maka Allah menyuruh malaikat untuk melihat imamnya. Malaikat sama tidak sih imam itu yang di Ainul Yakin itu. Kalau dia orang yang memang bisa menanggung kekhusyukan makmumnya, sholatnya orang-orang Ainul Yakin saya terima. Buat malaikat tinggal dia imam. Imamnya bagus, malaikat sayang. Ya Allah, imamnya bagus. Mulai takbir ngambil salam aman. Maka orang-orang yang ada di Ainul Yakin, bapak-bapak yang ada di sebelah sini dan ibu diterima sholatnya karena khusyuknya imam. Nah, ternyata mereka sadar hanya beda. Gusti imam ini kasih pikir kalau begini ini. Sakit saya Gusti Allah. Jenengan punya si malaikat sing soft siji. Pun ditinggali soft satu. Di soft satu ternyata ada itu si sebelah memiliki itu khusyuk. Kuterima sholatnya orang-orang di Ainul Yakin karena orang yang ada di soft satu itu. Maka pada hari berikutnya di kata ditinggali ternyata mulai bumi sampai ngarep itu kode baik. Sing membanggakan itu kita orang jago kita itu. Maka Allah mengatakan Gusti sedoyo bulan bonteng kamu. Aku terima karena mereka melakukannya dengan cara berjamaah. Nah, ayo orang dengan kali butuh apa tidak butuh? Pasti butuh kan. Bahwasanya sholat dengan kali ini kepingin diputrang. Satu di antaranya adalah dengan cara berjamaah. Allah menerima sholat itu dengan cara berjamaah.
kitab yang saya bawa ini itu tadi yang menyebutkan, katanya Sayyidina Umar, Allah itu bangga ketika sholat itu dilakukan dengan cara berjamaah. Allah itu menyuruh Nabi membawa sholat, dan Nabi ini ngengket dengan kali kula melakukannya dengan cara berjamaah. Sampai Nabi itu saking sayangi, jangan ditinggalkan sholat sunnah, karena bisa jadi sholat-sholat fardu itu ada yang lobang, maka bisa ditambal dengan sholat-sholat sunnah yang kamu lakukan. Nabi itu arep-arep supaya sholat kita ini bisa diterima itu dengan cara banyak. Satu, dengan cara berjamaah. Dua, dengan cara banyak melakukan sholat sunnah. Harapannya itu mau agar sholat kita ini diterima oleh Allah, maka banyak hal yang disampaikan Kanjeng Nabi. Nah, para rawuh, ketika sholat itu dilakukan dengan cara berjamaah, maka yang pertama jenengan bisa akademis. Setidaknya kita dengan sandaran hadis niku arti niku senang. Alhamdulillah saya bisa melakukan dengan cara berjamaah. Setidaknya sholat-sholat saya itu sudah ada bahasa jaminan untuk diterima, karena Allah itu menerima sholat yang dilakukan dengan cara berjamaah. Maka kita berharap kalau dipun paringi sehat. Tapi sehat itu enak mawon ya. Sehat itu melakukan yang seperti ini itu bisa mudah. Itu ketika kita melakukan sholat sunnah, sholat 5 waktu itu dengan cara berjamaah. Kalau dipun sampaikan, ketika sholat jamaah itu kita lakukan di rumah, maka itu sudah cukup. Tapi lagi dilakukan di masjid, maka ditambah lagi dari Kanjeng Nabi itu dorongan. Sampai ada yang mengatakan 27 derajat itu ketika dilakukan dengan berjamaah itu ditambah lagi oleh Rasulullah dengan ganjaran-ganjaran yang lain. Sehingga jenengan melampah memiliki, jenengan melampah memiliki. Kalau diceritakan ada yang jauh, ada yang dekat, niku kepingin supaya mereka itu bertambah. Ketika jenengan masuk niki, apa yang kita lakukan, ibu-ibu? Salat apa namanya bu? Tahiyatul masjid. Ya, kata dia. Lah pendela betul tenang. Betul tahiyatul masjid. Tapi ketika kita dilakukan di masjid, ada namanya tahiyatul. Ada lagi bu sebelum masjid, bapak-bapak, sebelum masjid, masuk masjid itu ada doa. Tak kata dia, apa doa ini? Doa masuk masjid. Dan itikaf itu namanya itikaf kalau masuk. Lalu ada masuk masjid itu? Allahumma betul kok lali bisa. Allahumma tahli apa barahmati. Allahumma tahli. Allahumma tahli. Ini boleh masuk masjid atau dengoni. Medali kok tetap dengoni. Allahumma tahli aku barahmati. Lewat saya Allahumma tahli aku barahmati. Jadi ada jalan dari rumah. Kemudian ada doanya. Kemudian ada tahiyatul masjidnya, ada intidhar sholat. Jadi kan lek mriki niku lak kratos imam mati niku dikomati ya. Lah nunggu kita di saf-saf kita ini itu punya nilai sendiri. Intidhar sholat. Materi intidhar sholat. Kalau orang itu menunggu pelaksanaan sholat wajib itu lagi ngapain jenengan, maka nunggu kita itu sudah dianggap sholat. Intidhar sholat, menunggu dilaksanakannya sholat berjamaah itu nilai pahalanya adalah sama dengan kita sholat. Memang begitu orang. Jadi ketika dilakukan dengan cara berjamaah di masjid, maka jamaah sing tenggeria itu sing sampun bagus. Itu lek ini tambah bagus. Apalagi mungkin lek kula kali nyonya sholat di rumah ya, kita gak punya soft. Di kula nyonya jenengan ibu. Tapi lek dilakukan di sini ada soft.
Nah, soft itu ya. Soft itu Bu, Bapak, itu ada dua. Dikengken rapat, dikengken kenceng, disuruh rapat, disuruh lurus. Nah ini kalau dilakukan di rumah nggak ada soft. Padahal itu sampun, kita sholat di rumah itu sudah memenuhi perintah Kanjeng Nabi berjamaah. Tapi lek dilampahi tang ini beda lagi. Makanya boleh seorang imam itu memang ngomong enten itu hanya asal sawu subuh aku. Karena dulu Nabi juga menyampaikan itu. Dan terus Nabi itu ngerantos lek soft itu sudah apa? Sudah rapat dan sudah lurus. Itu ketika kita berada di masjid, maka nilai pahala berikutnya adalah merapatkan dan meluruskan soft. Yang berikutnya apa Bapak? Amin. Kita membaca amin. Di rumah baca amin. Walaupun maka istri atau anak ngomong amin. Di sini itu juga lebih banyak orangnya. Walaupun amin. Maka yang seperti ini adalah tambahan-tambahan. Lek sholat itu dipun lampahi dengan cara berjamaah. Kalau terlulu izin itu ibu kula kagungan musola. Ya otomatis musola itu ya kami anggap sama dengan masjid. Karena kita melakukannya dengan cara berjamaah. Di Masjid Jami Malang itu, Masjid Jami selain masjidnya itu sendiri, Masjid Jami itu punya pondok. Namanya Pondok Pesantren Masjid Agung Malang. Itu santrinya itu tidak diajak jamaah di masjid. Tapi santri tetap melakukannya di pondok. Semakin banyak tempat untuk dilakukan berjamaah, maka itu semakin bagus. Orang ini adalah keutamaan ketika dengan kali kulon ini melakukannya itu dengan cara berjamaah, apalagi lek dipun lampahi di masjid. Berarti memang kata orang, berilah jatah rumahmu itu dengan jatah sholat. Lah maksudnya itu jatah itu yang dimaksud adalah sholat sunnah. Yang sunnah dilakukan di rumah, lah yang wajib dilakukan di masjid. Terus beliau ini buatan asal kosong dari sholatnya juga nggak boleh. Nawilu buyitaku bisolah. Sinarilah rumahmu itu dengan sholat. Yang dimaksud sholat di sini adalah sholat sunnah. Cerita yang paling masyhur orang dari sekian sahabat itu yang dimunculkan di beberapa kitab itu adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Berkali-kali ini disampaikan orang, sampai-sampai wonten ayat itu diturunkan oleh Allah karena Abdullah bin Ummi Maktum. Surat Abasa wa tawalla itu diturunkan oleh Allah karena seorang sahabat yang namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Ketika Kanjeng Nabi niku maringi pirsa kepada sahabat mulai besok jamaah. Sampailah kabar ini ke telinganya Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum niku cara diukur nasab itu masih ada sambungan famili dengan Ibu Khadijah. Kebetulan piyambak niku putra Bapak Ibu griyane tepi. Maka ketika anjuran jamaah itu terdengar ke telinganya, apa ini namanya terantan-terantan. Apa terantan-terantan itu? Orang geraya. Abdullah bin Ummi Maktum ini geraya kepingin berangkat ke Madinah. Hanya kepingin nyuwun dispensasi. Nabi meripat kula niki wuto. Rumah saya ini jauh. Kebetulan rumah saya ini dipisah dengan lembah. Coba para rawuh iki omahe ado dipisah dengan lembah. Wuto. Cara Nabi maringi ya itu pantas. Nah, ketika Nabi niku dipun paringi alasan seperti itu, Nabi niku ngomongnya, ya sudah, kamu boleh gak jamaah. Mungkin mantune dipun paringi jawaban ngoten, Abdullah bin Maktum itu berjalan seakan-akan alhamdulillah ternyata saya boleh tidak melakukan dengan cara berjamaah. Tapi belum jauh dari situ, malaikat Jibril itu mandang. Cik Nabi kok sama ngasih izin, sama tanya dulu.
Piyambake niku krungu akale adzan. Kalau dengar dengan adzan, dia harus berjamaah. Sik dereng tepi saking gerbang ditimbali malih. Nun sewu Abdullah sama balik niki. Wonten napa Nabi? Sampeyan harus berjamaah. Sama dengan adzan mirip. Maka sampeyan adalah orang yang harus melakukan dengan cara berjamaah. Ngoten iki ora langsung mantuk namanya Abdul bin Gimbun. Kalau memang alasan pertama saya tadi itu diterima kemudian dengan cara saya dengar ternyata tidak diterima, saya akan melakukan dengan cara berjamaah. Dan ini program di antara hal-hal kenapa tujuannya berjamaah itu sampai ke atas motor. Dan ini menoroi jadi alat ukuran ini. Menoroi jadi alat ukuran wayai, gitu wayai, sing cedek. Ainul yakin, niku gitu moro. Yang dekat dengan syuhada yang datang. Nurul iman itu lek boten salah wedal niku ada tujuan memang. Ketika menaranya itu dinaikkan, itu ada alasan. Pernah saya tanya kepada salah seorang takmirnya, ada tujuan apa? Kok Nurul iman ini menaikkan menara? Itu beliau mengatakan ada beberapa blok yang tidak dengar. Nah sekarang tujuannya niku didukur dulu kersane umum. Nah saat ini didukurno harapannya sing kalau niku mboten krungu sekarang dengar. Nah ini tujuannya orang. Maka tidak ada harapan lain lek tiyang itu hanya senang itu senang masjid. Subhanallah. Allah juga akan memuliakan orang itu. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Jenengan dados sapa niki? Muadzin silahkan. Pokoknya kaitannya kali masjid itu kudu seneng aja. Jenengan kok dijadikan pengurus ya saya senang. Berbangga dengan menjadi anggota masjid. Niki namine Baitullah, rumah ini. Kan Gusti Allah. Rumah ini Gusti Allah niki. Jadi kalau rumahnya Allah ya pasti Allah itu saya akan memuliakan faqo alaihi. Saya wajib untuk memuliakan orang-orang yang memuliakan rumahku. Ada kisah terakhir orang sebagai penutup ini ya. Kulo lebih namanya Umi Hajin dong. Insya Allah namanya itu Umi Hajin, seorang wanita. Umi Hajin itu adalah bahasa ini kepingin dados marbot lah. Peristiwa ini diawali dengan gini. Nabi itu suatu saat diajak oleh sahabat Nabi monggo rawuh pemakaman. Ketika Nabi ada di pemakaman itu, kemudian Nabi ini mirsani wonten kuburan anyar. Loh, sahabat, ini kuburannya sopo? Ini makamnya siapa? Kok saya nggak tahu? Disampaikan Ummu Hajin Nabi. Loh, yang mana orangnya? Apakah yang bersih-bersih itu? Nggih Nabi. Loh, aku kok gak dikandani? Saya kok tidak diberitahu dengan kewafatannya? Seakan-akan sahabat itu kados-kados saya begini, Bapak. Niku kados-kados wis biasa itu. Wis kok usah dikandani. Tapi model alasan sahabat itu ngeten, Nabi wedal niku piyambake niki sedo di saat bahasa niku musim panas. Biasanya di jam itu panjenengan istirahat. Maka kami berinisiatif ini sahabat-sahabat Nabi gak usah dikandani. Maka setelah dimakamkan itulah yang ditanyakan oleh Rasulullah. Siapa ini? Ini adalah Ummu Hajin. Beliau meninggal seperti ini. Maka Nabi apa yang disampaikan Nabi? Seharusnya kamu harus memberitahu saya. Karena ketika saya sholat kepada orang yang telah wafat, maka sholat saya ini akan memberikan ampunan kepada orang. Di dalam masa-masa itu, masa-masa termakam ini, Ummu Hajin ini Nabi itu sholat. Setelah itu Nabi kok orang-orangnya tentu. Nabi itu orang-orang diam. Seakan-akan Nabi itu bercakap dengan orang itu. Sahabat, tahukah kamu apa yang disampaikan oleh Ummu Hajin? Bukan seorang Nabi. Ketahuilah, aku sempat bertanya, hei Ummu Hajin, apa yang kau rasakan dan apa yang kau banggakan selama kamu hidup? Apa jawabannya? Litanzifil masjid. Saya itu kanjeng Nabi senang karena saya menjadi marbot. Maksud itu ngerijiki masjid itu ternyata berpahala dan berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nopo jenengan dados jamaah,
nopo jenengan dados imami, nopo dados marboti, pokoknya lek sing diperhatikan ini adalah rumahnya Allah. Pasti Allah akan berbangga dengan orang yang membanggakan dan menghormati rumahnya. Mengatur perahu, mungkin ada tanya jawab, kami persilahkan. Berkaitan dengan perbedaan waktu awal Ramadan dengan saudara kita itu nampaknya berpengaruh pada malam-malam ganjil. Di kita mungkin pas ganjil, di teman sebelah pas genap. Nah, ini apakah nanti ada malaikat ahli sunnah wal jamaah atau ada malaikat ini? Itu gimana sebetulnya? Kita ambil hikmahnya gitu. Kita ambil hikmahnya. Kali kau bertanya Bu, perbedaan awal Ramadan, yang satu hari ini, yang satu hari ini. Apakah besok ketika tanggal ganjil, niku malaikat model loro. Ini malaikat model satu. Kulo meniru satu jawaban seorang bijak. Makanya ya, yang namanya Lailatul Qadar itu kan disimpan. Makanya Lailatul Qadar itu disimpan. Kalau begini kalau wonten imam jami itu yang ngaji Habib Asad, itu juga ada tanda jawab. Kalau boleh saya gabung dengan pertanyaan jenengan, Habib Asad itu saja. Lailatul Qadar itu sebenarnya tidak hanya malam ganjil, tidak harus malam ganjil, ganjil toh. Makanya jenengan kali kula niku subuh selikur ae. Kalau likur ya, itu terjadi di zaman kula di zaman kula malam ganjil, masya Allah. Wis jenengan budal jam 11, wis ketemu mana jenengan. Yo aneh ya, nek malam rolikur, ngoten musel. Subhanallah. Terus ngoten ada pengaruhnya memang. Nah kita yang memperoleh hikmah ini, ya mestinya kita tidak harus nggak pandang wis. Boten ngenteni selikur, boten ngenteni likur. Ya 10 malam itulah yang kita jadikan. Bahkan Habib Asad itu saja, ya otomatis mulai tanggal 1 harus jangan sampai tidak terawih. Karena bisa jadi tidak dilakukan di malam terakhir. Bisa jadi Lailatul Qadar itu ada di malam-malam pertama. Lagi menyikapi dan itu karena khawatirnya di kota Jepang malam ganjil gitu, Sabtu gitu, Minggu dan malam ganjil ya mestinya itu aneh ngoten. Cuma kemarin jawabannya Habib Asad itu juga bagus moral. Jadi Allah itu tidak disebut oleh hambanya di satu waktu itu saja. Contohnya maghrib bisa jadi di tempat kita ini katakanlah jam 17.34, bisa jadi di Jawa Tengah itu beda lagi bentuk maghribnya. Maka Allah itu disebut oleh hambanya itu dalam waktu 24 jam, tidak pandang. Maghrib ini, itu 24 jam, tidak putus, tidak dikumandangkan azannya. Itu masalah azan. Bagaimana dengan zikir-zikir yang lain? Makanya di Ka'bah itu belum pernah sepi. Namanya Ka'bah itu walaupun malam hari nggak mungkin sepi. Semakin malam semakin ramai. Itulah rahasianya Allah itu tidak akan pernah sepi disebut oleh Allah. Begitu juga menyikapi malam ganjil. Berarti ada hikmah di balik ketidaksamaan kita. Maka ada hikmah itu tadi. Jadi kan kali kalau ternyata buatan asal ya gak mau. Jadi gua tahun kalau ini kan kalau pencapai belum mulai malam 23, masya Allah, bis mesek. Dengar itu malam 24 kalau mulai ya Allah kayak separuh. Sehingga kan di kami ini kali separuh. Nah kita tidak seperti itu. Kita anggaplah malam-malam yang ganjil itu ya harus dihidupkan. Nah tadi ada yang lain. Begini.
Mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang kita sampaikan ini menjadi ilmu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatihah dulu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'al jama'ana hadha jam'an marhuman wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fihi wa la minna shaqiyyan wa la mahruman ya arhamar rahimin.